Selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita memperhatikan Keluaran pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, Musa keluar lagi. Didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk di tepi sebuah sumur. Bapak Ibu yang diterkasihi dalam Tuhan, Musa mencoba membela bangsanya di pasal yang kedua dari kitab Keluaran. Namun dia ditolak oleh bangsanya. Musa membunuh seorang Mesir dan hal itu diketahui oleh Firaun. Dan Firaun bermaksud membunuh Musa. Saudara, pengalaman hidup tersebut membuat Musa takut dan kecewa. Sebab itu ketika Tuhan memanggil Musa di pasal yang ketiga, keempat untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir, Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Saudara, jika mau menghadapi hidup secara realistik, maka kita harus mau bertemu dengan rasa kecewa. Setiap orang pasti pernah merasa kecewa di dalam hidup ini. Kecewa terhadap seseorang, kecewa terhadap orang lain, dan kecewa terhadap keadaan. Kecewa artinya menjadi tidak bahagia karena adanya ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi harapan dan tuntutan yang ada. Saya mengulangi, arti kecewa. Kecewa artinya menjadi tidak bahagia karena adanya ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi harapan dan tuntutan yang ada. Karena itu, kekecewaan adalah sesuatu perasaan yang tenggelam di saat rencana kita gagal. Dan kekecewaan bisa timbul pada saat kita mempercayai seseorang dapat melakukan sesuatu, tetapi ternyata ia gagal melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekecewaan dapat membuat kita merasa putus asa dan tanpa pengharapan. Kekecewaan adalah bagian dari sebuah kehidupan, sehingga sangat penting bagi kita untuk mengetahui cara mengatasinya. Kegagalan mengatasi rasa kecewa akan sangat melumpuhkan kehidupan kita. Lalu sekarang, bagaimana cara mengalahkan rasa kecewa? Saudara, yang pertama, ketahuilah bahwa Allah memegang kontrol dalam setiap keadaan yang kita alami di dalam hidup ini. Allah memiliki rencana khusus bagi kehidupan kita. Rencana yang terbaik yang dapat kita miliki. Jika kita memilih menjalankan rencana kita sendiri daripada rencana Allah, maka kita akan menemui kekecewaan. Oleh sebab itu, tetaplah percaya pada pimpinan Tuhan apapun yang terjadi, dan percayalah bahwa Tuhan mengontrol segala sesuatu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita mengatasi kekecewaan yang kita alami di dalam hidup ini. Yang kedua, sadarilah bahwa setiap manusia yang ada di dunia ini adalah manusia biasa yang tidak sempurna. Setiap manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tidak ada orang yang sempurna tanpa kesalahan. Mereka tidak sempurna dan mereka bisa berbuat salah atau berbuat dosa. Dengan menyadari akan hal ini akan membuat kita tidak akan terlalu kecewa ketika orang yang
kita percayai ketika orang yang kita kasihi berbuat salah atau menyakiti hati kita. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mengatasi kekecewaan yang kita alami dalam hidup ini, yaitu ingatlah akan tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup orang percaya? Yaitu menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan melalui hidup kita. Tujuan hidup kita bukan menyenangkan diri sendiri, bukan memuliakan nama sendiri, tapi tujuan hidup kita sebagai orang percaya haruslah menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, milikilah gaya hidup seperti gaya hidup Kristus. Seperti katakan Filipi pasal 2 ayat yang kelima, hendaklah kita memiliki pikiran dan juga hati Kristus. Ya, seperti apa yang dimiliki Kristus. Kemudian saudara, hendaklah hidup kita, sikap kita, pikiran kita, perbuatan dan perkataan kita menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Itulah ketiga cara kita mengatasi kekecewaan yang kita alami di dalam hidup ini. Di dalam keadaan seperti itu, mari kita tetap percaya kepada Tuhan, percaya Tuhan mengontrol segala sesuatu, dan kita tahu hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur jikalau pada pagi hari ini melalui firman-Mu sekali lagi Tuhan menyapa setiap kami, mengingatkan kami bahwa kami akan mengalami kekecewaan di dalam hidup ini, tetapi Tuhan, Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Tuhan, biarlah Tuhan juga menolong kami supaya kami bersandar kepada firman-Mu, bersandar kepada kekuatan dari Tuhan, kami dapat mengatasi setiap kekecewaan yang kami alami dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.